Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Sahabat Ramansaku yang insyaallah senantiasa dalam barakah Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini, masih pada bulan yang mulia ini, yaitu Ramadan Karim, kita masih diberikan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan usia, masih diberikan kesempatan untuk dapat merengkuh pahala dan ampunan di bulannya yang mulia ini. Dan tentunya dengan penuh kesyukuran kita berharap nikmat-nikmat ini akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menuntaskan bulan Ramadan ini dengan baik. Sahabat Ramansaku rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di bulan Ramadan ini adalah sebuah bulan yang istimewa, yang di dalamnya dibuka sebesar-besarnya ampunan Allah, dibuka sebesar-besarnya kesempatan bagi hambanya untuk merengkuh banyak pahala, dan tentunya kita harus dapat memaksimalkan kesempatan ini. Lantas, apa saja amalan-amalan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini sehingga kita tidak tergolong sebagai orang yang menyia-nyiakan kesempatan di bulan yang mulia ini? Yang pertama adalah ibadah puasa tentunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa imanan wa ihtisaban, yang dilandasi iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampunkan dosa-dosanya di masa lalu. Ini tentu menarik, karena dengan berpuasa pada siang hari yang ketika kita melakukan itu dilandasi semata-mata karena iman, karena kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semata-mata mengharap pahala dari Allah, bukan pahala dari yang lain, kita digaransi akan diampunkan seluruh dosa kita di masa lalu. Bukan dosa yang setahun yang lalu, bukan 2 tahun yang lalu, atau berapapun itu, tapi seluruh dosa kita di masa lalu. Dan tentunya puasa itu adalah al-imsak, as-siyamu al-imsak, adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan sekaligus menahan diri dari hal-hal yang membuat puasa kita menjadi tidak berarti. Sebagian dari kita banyak mengamati bahwa bagaimana puasa kita ini bisa berjalan, berhasil, sukses, yang terkadang tolak ukurnya hanyalah puasa kita sah, tidak batal. Karena biasanya kalau parameternya hanya batal atau tidak, mudah saja tidak makan dan minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari, dan sebagainya. Tapi pernahkah kita mengamati apakah puasa kita betul-betul bermakna? Apakah puasa kita
betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini hubungannya adalah Rasulullah pernah mengatakan, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang berpuasa itu dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar dan dahaga. Orang berpuasa mungkin bisa menahan lapar dan dahaga, tidak makan, tidak minum, tapi lisannya masih menyakiti orang lain. Hatinya masih ada prasangka suudzon kepada yang lain. Emosinya selalu meledak-ledak, tidak dapat mengendalikan diri. Penglihatannya tidak bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya kita bisa bayangkan, seharian kita puasa tapi kita tidak mendapatkan apapun. Puasa kita tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Naudzubillah min dzalik. Kemudian amalan yang kedua adalah melaksanakan qiyamul lail, salat di malam hari, yang kalau di bulan Ramadan adalah melaksanakan tarawih berjamaah. Masih dalam matan yang mirip dengan yang hadis yang pertama tadi, Rasulullah pernah menyabdakan bahwa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa qama, melakukan qiyam, melakukan salat qiyamul lail, melakukan tarawih berjamaah, yang ketika itu dilaksanakan imanan wa ihtisaban, karena iman dan semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pahala dari yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka kita juga digaransi akan diampunkan dosa-dosa kita di masa lalu. Ketika kita mengetahui betapa mulianya amalan ini, maka sudah sepantasnya kita dapat memprogramkan dalam Ramadan ini. Kita targetkan jangan pernah kita lowong dari melaksanakan qiyamul lail, dari melaksanakan tarawih berjamaah. Karena ketika kita melewatkan satu saja, maka kita juga melewatkan satu kesempatan untuk mendapatkan ampunan tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita juga diperintahkan untuk memperbanyak sedekah, melakukan kedermawanan. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa man fattara sha'iman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri sha'im syai'a. Barang siapa fattara sha'iman, memberikan iftar, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithla ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu, ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'a, dan itu tidak mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa. Nah, sahabat Ramansaku, berderma di saat puasa ini adalah amalan yang utama. Di samping tadi adalah siangnya berpuasa, kemudian malamnya melaksanakan tarawih, maka hendaknya kita juga dapat mengambil peluang bahwa memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah melaksanakan i'tikaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha ta'ala pernah mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ashril awakhir min Ramadan. Bahwa Rasulullah itu punya kebiasaan selalu melaksanakan i'tikaf, berdiam diri di masjid pada 10 hari terakhir
Ramadan. Dan itulah kemudian amalan-amalan yang Rasulullah lakukan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan dilakukan oleh para istri-istri beliau dan juga sahabat-sahabat beliau, yaitu melaksanakan i'tikaf di masjid khususnya di 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian yang terakhir, Rasulullah juga pernah menyabdakan bahwa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa qama, ada yang memaknai qama ini juga melaksanakan sholat, memperbanyak sholat ya. Lailatul Qadri pada 10 hari terakhir Ramadan ya. Ada juga yang memaknai bahwa qama Lailatul Qadri ini adalah menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan, 10 hari terakhir ya. Yang ketika itu dilakukan imanan wahtisaban, semata-mata karena iman dan semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya, bukan pahala dari orang yang lain ya, dari yang lain, maka Allah menggaransi ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Allah akan mengampunkan dosanya tanpa batas di masa lalu. Sahabat Ramansaku, ketika kita mengetahui amalan-amalan yang utama ini ya, masih banyak juga amalan-amalan yang lain ya. Misalnya kita juga disunahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur ya. Disebutkan bahwa orang yang menyegerakan berbuka maka dia senantiasa dalam kebaikan. Allah juga menyebutkan bahwa tasahharu fa inna fis sahri barakatan. Bersahurlah kamu karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat barokah. Ada juga amalan misalnya melaksanakan umrah pada Ramadan ya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa melaksanakan umrah di bulan Ramadan pahalanya setara melaksanakan haji. Dan banyak sekali amal yang lain. Namun dapat disimpulkan bahwa ketika kita mengetahui amalan-amalan yang utama ini, marilah kita bersikap cerdas, memanage diri kita supaya dapat memanfaatkan setiap waktu di Ramadan ini dengan amalan-amalan yang utama, sehingga kita betul-betul dapat menjadi pribadi dengan predikat takwa sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, supaya kita senantiasa menjadi orang yang dapat memelihara diri kita, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Sahabat Ramansaku, demikian apa yang saya sampaikan. Di sini saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan pada 1444 Hijriah ini menjadi Ramadan yang lebih baik bagi kita semua dari Ramadan-Ramadan yang lalu, dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita di Ramadan ini. Barakallahu fina, aqulu qali hadza wa a'fu minkum, billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.